firman Tuhan ditaburkan sekali lagi, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mereview apa yang sudah Tuhan nyatakan sepanjang hari ini. Dan secara khusus saya mau mengajak kita membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Mari kita membaca ayat-ayat ini bergantian. Rekan-rekan yang mulia akan membaca ayat yang ke-17, yang wanita membaca ayat yang ke-18. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-43. Pria akan mulai 1, 2, ya. Tetapi makin dekat, namun janji yang diberikan Allah kepada Abraham makin bertambah banyaklah bangsa di Mesir. Raja itu mempergunakan budaya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Lalu dia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Pada saatnya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkan atas suku dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Musa ini pula yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu."
apapun yang kamu buat itu untuk disembah, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai serasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca adalah kalimat-kalimat Stefanus di dalam pembelaannya. Dan kalau kita melihat, salah satu porsi terbesar adalah kesaksian tentang Musa. Karena Stefanus di dalam tuduhan yang dialamatkan kepada dia, jika saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, adalah dia menolak hukum Musa. Sehingga jika kita perhatikan bagian tentang Musa yang kita nikmati dalam eksposisi beberapa hari ini, itu ada dalam salah satu bagian dari khotbah Stefanus. Dan apa yang saya mau ajak kita sama-sama pikirkan pada bagian terakhir dari Camp Nasional Mahasiswa ini, saya ingin mengajak kita melihat 3 hal. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan, tetapi saya memberikan beberapa penekanan yang saya rindukan kita bawa pulang bersama-sama untuk memahami tema kita, dipanggil untuk kemuliaan. Yang pertama, panggilan Allah adalah panggilan dari kemuliaannya. Saudara, Allah memanggil setiap kita di zaman ini. Dia juga Allah yang sama yang memanggil Musa di zamannya. Dalam renungan pribadi saya menikmati siapa yang menulis kitab Keluaran? Musa. Saudara pernah tulis kisah hidupmu? Kira-kira kalau bikin biografi, saudara akan mulai dari mana? Kalau Musa menulis biografi dia, di dalam anugerah Allah yang besar bagi dia, dia menuliskan bukan sekedar biografi, tapi firman Allah yang dia tuliskan. Tetapi menarik untuk memperhatikan, Musa melihat kelahirannya di dalam konteks bangsanya. Dia mulai dari bangsa. Dia mulai melihat bagaimana Tuhan membawa Israel sampai ke Mesir. Dan Tuhan kemudian memberikan pertumbuhan jumlah bagi mereka. Dan yang indah sudah perhatikan, ketika jumlah mereka makin bertambah, pemimpin yang berganti, maka kemudian dituliskan Keluaran pasal 1, Keluaran pasal 2, bagaimana orang-orang ini dijadikan budak, bahkan mereka mau dimusnahkan. Dalam konteks seperti itulah kemudian Musa menuliskan kelahirannya. Dia lahir dalam konteks bangsanya, dan dia tuliskan itu dalam kitab Keluaran. Adakah dari kita yang pernah menuliskan diri kita, sejarah hidup kita seperti ini? Tapi seharusnya setelah saudara mengikuti Camp Nasional Mahasiswa 2013, maukah kita menuliskan bahwa di tengah-tengah Indonesia yang penuh berbagai gejolak, pada tanggal sekian tahun sekian lahirlah seorang bayi yang kehadirannya, kelahirannya Tuhan pakai bagi bangsanya. Apakah kisah hidup saudara? Saudara kaitkan dengan Allah yang mengasihi bangsa ini? Oh, jangan pikir, wah berbahaya banget bang, GR banget saya tulis gitu ya. Di tengah-tengah kehidupan sosial politik yang tidak menentu, maka lahirlah seorang anak pada tanggal sekian bulan sekian untuk memperbaiki kondisi itu. Nanti saya terlalu GR bang. Musa tidak GR sudah. Dia menuliskan kelahirannya dalam konteks bangsanya. Sehingga saya menuliskan panggilan Allah bagi setiap kita dimulai sejak kekekalan. Tidak kebetulan saudara lahir di Indonesia, tidak kebetulan saudara lahir dalam keluarga di mana saudara dibesarkan, tidak kebetulan saudara memilih jurusan di mana saat ini saudara sedang berkuliah di tempat ini, ataupun saudara lulus dari bidang itu. Tapi di mana saudara akan menuliskan Allah dalam kisah hidupnya? Panggilan Allah adalah panggilan dari kemuliaannya. Tidak dimulai dari Musa yang kemudian ujuk-ujuk pimpin bangsa Israel, tapi dimulai dari Allah yang di tengah-tengah penderitaan Israel mereka berseru-seru kepada Tuhan,
Itulah engkau lahir Musa. Mari pulang menuliskan kisah hidup bersama dengan Allah. Allah panggil saudara dari kemuliaan. Dalam kekekalan Allah merancangkan kehadiran kita. Tidak ada yang kebetulan. Saudara yang begitu, nggak ada dari kita yang lahir Tuhan terus Tuhan kaget. Ih, kok dia ada? Saya nggak pernah rencana. Kita bisa kaget. Loh, kok lahir? Gitu ya. Tetapi Allah tidak pernah terkejut ketika saudara hadir. Allah bahkan tidak pernah terkejut kok lahir di Indonesia. Saya desainnya di Inggris. Jatuhnya terbebas. Walaupun banyak S-nya, tetap beda. Saudara, apa kisah hidupmu? Dan bagaimana kau pulang dan menuliskannya bersama Tuhan? Gimana kira-kira kalau kau menuliskan keluaranmu? Apa yang akan ditulis di bab pertama kitab kisah hidup? Apakah di situ ada bangsa? Apakah di situ ada Tuhan atas dunia ini? Yang kedua, penebusan Allah adalah penebusan bagi kemuliaan. Saudara, di balik kisah hidup Musa, Allah memanggil Israel, Allah menebus mereka. Dan saya senang dengan istilah ini, istilah yang mau menyatakan aku membawa mereka kembali, aku tebus dengan harga yang mahal yang dibayar oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, untuk menjadikan saudara dan saya, kita semua kembali menjadi milik Allah. Penebusan tidak berhenti sampai di situ, tapi ketika saudara dan saya ditebus, maka kita dipanggil supaya menyatakan kemuliaan Allah. Ditebus kembali dalam kemuliaannya. Bukankah kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah, tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, telah menghancurkan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam penebusan Allah kembalikan kita bagi kemuliaannya. Penebusan punya aspek dan dampak yang sudah kita pelajari dari Bapak Wahyu. Ada aspek psikologis, aspek sosiologis, dan sangat luas. Allah memanggil saudara dan saya supaya kita berkarya, bukan hanya bagi diri kita. Penebusan tidak pernah berhenti hanya kepada diri kita. Penebusan Allah adalah bagi kemuliaannya. Di balik saudara yang hadir di sini, saya melihat bukan hanya satu pribadi. Sebagaimana di balik Musa, sebenarnya penebusan Allah berlaku dimulai dengan Musa. Allah mau membawa sebuah bangsa keluar dari perbudakan. Di balik Musa ada bangsa Israel. Di balik saudara ada sebuah kampus, kota, regio, bangsa, bahkan dunia. Penebusan Allah membawa saudara dan saya di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Musa hanya